Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pada pertemuan kita yang lalu, ya, kita telah meringkas tentang fase pengumpulan Al-Quran mulai dari zaman Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, juga Abu Bakar As-Siddiq yang sama, tidak jauh beda ya, dengan Umar bin Khattab. Lalu di masa Utsman terjadi pengumpulan Al-Quran yang ketiga, dan perbedaan antara pengumpulan Al-Quran dengan Utsman dengan zaman Abu Bakar juga telah kalian ketahui melalui ringkasan yang dahulu kita buat. Kemudian ya talibat, kita juga telah meringkas sebagian mauqif, sikap sahabat terhadap dikumpulkannya Al-Quran dengan pengumpulan yang satu, ya. Ada yang sifat secara umum diwakili oleh mayoritas sahabat. Kemudian ada sifat khusus yang datang dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, di mana pada sikap Abdullah bin Mas'ud, ya, tercermin pada 3 poin, ya. Kalau tidak secara sahabat, talaqqas sahabatu yawma idzin sani'a Utsmana radhiyallahu anhu bil qabuli. Sahabat menerima, ya, menerima pada waktu itu tindakan Utsman radhiyallahu anhu berupa mengumpulkan Al-Quran. Wasallamu lahu, mereka juga tunduk kepada Utsman atas apa yang telah dilakukan. Artinya adalah tidak ada di antara mereka itu yang menentang atau mengingkari dan sebagainya. Maksudnya adalah mayoritas sahabat. Wa in kana ba'dhum qad ihtafadha bi mushafihil khas, meskipun sebagian dari mereka telah menyimpan dengan mushaf, lembaran-lembaran yang ada pada mereka yang khusus untuk mereka, seperti Abdullah bin Mas'ud yang nanti kita lihat alasan beliau radhiyallahu taala anhu memiliki pandangan khusus terhadap tindakan sahabat yang mulia Utsman radhiyallahu taala anhu, di mana tindakan itu tercermin di berapa talibat? Di 3, ya, di 3. Yang pertama, tauliyatu Zaid bin Sabit dunahu, mempercayakan pengumpulan Al-Quran kepada Zaid bin Sabit tanpa melibatkan Abdullah bin Mas'ud. Itu yang menjadi salah satu kritisannya. Kenapa hanya Zaid bin Sabit? Kenapa Zaid bin Sabit dipercaya sedangkan Abdullah bin Mas'ud yang dalam persaksian Abdullah bin Mas'ud itu telah membacakan Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kita lihat di sini, kana Ibnu Mas'udin fil Kufah. Jadi tatkala Rasulullah wafat, sahabat kan bertebaran, Kemudian Abdullah bin Mas'ud di kemudian hari tinggal di Kufah.
Dari madrasah Kufah inilah nanti muncul Al-Imam Abu Hanifah, madrasah Ahlul Ra'yi, yang senantiasa banyak menggunakan qiyas. Ya. Taib. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud berada di Kufah tatkala Utsman mensyariatkan pengumpulan mushaf. Alasannya sudah tahu ya. Alasannya sudah tahu kenapa dikumpulkan mushaf. Wa kana Utsman qad iqtada bisyaikhain qablahu Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma fi ikhtiyari Zaid bin Sabitin li hadzal muhimmah atau li hadhil muhimmah. Taib. Utsman telah meniru, mengikuti jejak dua syekh Islam sebelum beliau radhiyallahu taala anhu, yaitu Abu Bakar dan Umar, dalam memilih Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Kalau kita lihat tatkala Abu Bakar mengumpulkan yakni Al-Quran, kan Zaid bin Sabit, ya, dia adalah seorang pemuda yang aqil, yang tidak ada tuduhan pada agamanya, bersih, catatan kriminal tak ada, bahasa sekarang ini, bersih, ya, catatannya bersih. Gitu. Jadi Abu Bakar waktu dalam mengumpulkan mushaf itu menggunakan jasa Zaid bin Sabit. Taib. Dan Abu Bakar, Umar pun seperti itu, menyetujui apa yang telah dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit. Dan Abdullah bin Mas'ud pada waktu itu kan tidak marah atau memunculkan ketidaksetujuannya. Jadi ini yang harus kita analisis. Apa yang menyebabkan di zaman Utsman Abdullah bin Mas'ud itu kritis, sedangkan di zaman Abu Bakar dan ini tidak, ya? Tidak. Tentu jawabannya nanti adalah kalau di zaman Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, Al-Quran itu, ya, dikumpulkan tanpa ditetapkan dalam satu mushaf dan satu lafaz. Itu saja. Jadi Abdullah bin Mas'ud, ya, ini merasa Al-Quran itu tatkala dikumpulkan memang seperti itu apa adanya. Nah, ini di zaman Utsman kan supaya jangan terjadi perselisihan cara membaca. Ya, tatkala Utsman menetapkan satu bahasa Quraisy dan menetapkan satu metode penulisan mushaf, lafaznya begitu, sehingga apa yang dibaca di Madinah itu juga yang dibaca di Makkah. Ya, kita belum mempelajari qiraat, ya, kan ada qiraat sab'ah, qiraat asyarah, kan gitu ya dalam ilmu qiraat. Kemudian apa yang dibaca di Kufah, apa di Basrah, di Syam, sama. Gitu. Itu saja sebetulnya. Bukan berarti selain itu tidak ada bacaan selain itu, karena Al-Quran kan diturunkan dalam 7 huruf, ya, yang di kemudian hari kita kenal mungkin dengan istilah qiraat sab'ah. Bismillah, misalnya begini. Kita kan siratal ladzina an'amta alaihim, ada bacaan yang lain yang kita kan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu yang kita dengar. Tapi ada juga bacaan pakai zai, Ziratal ladzina an'amta alaihumu, kemudian sad menjadi Ziratal ladzina an'amta alaihumu. Ada qiraah seperti itu, ya.
Tapi Utsman ingin supaya menyatukan, juga jangan terjadi khilaf di antara para kaum muslimin yang menyebabkan apa? Menyebabkan terjadi ikhtilaf di kemudian hari, dan ini membahayakan persatuan kaum muslimin, ya. Lakin akan tetapi aghdaba dzalika Abdullah bin Mas'ud hatta qala ala qiraati man ta'muruni aqra. Menunjukkan qiraah itu banyak. Nah, di zaman Abu Bakar Siddiq qiraah ini dibebaskan. Karena apa? Karena memang di saat Rasulullah itu hidup, qiraah itu ada dan diakui oleh Rasulullah. Cuma setelah terjadi perluasan negeri-negeri Islam, masuknya orang A'ajim, non Arab masuk Islam, kan itu dikhawatirkan kelak, ya. Ya, mereka juga kan tidak mengetahui bahasa Arab itu beraneka ragam, ya. Artinya maksud Ustaz ini adalah bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dengan berbagai bahasa Arab, ya. Sehingga ada yang berbahasa Arab Quraisy, ya, dan selainnya, ya. Nah, Utsman ingin menetapkan dengan bahasa Quraisy karena itulah bahasa Al-Qur'an diturunkan supaya seluruh kaum muslimin pada waktu itu dan tentunya zaman sekarang, apa yang kita baca hari ini di Indonesia itu juga yang dibaca di Malaysia, itu juga yang dibaca di Saudi, Timur Tengah. Tinggal nanti ada perbedaan, misalnya yang dibaca di Maroko, di Afrika, mereka kan dari Nafi' an Warsh, ya. Mereka itu adalah qiraah Warsh, sedangkan kita adalah qiraah Hafs Asim, ya. Ada perbedaannya, dan qiraat dua-duanya ada. Dan alhamdulillah di tangan Ustaz ada mushaf Maroko, ya. Ada mushaf tentu ada mushaf yang di tangan kita, ya. Itu di mana-mana ada. Di mana nanti kalau dia qaf, ya, qaf titiknya di bawah. Nah, gitu. Qaf titiknya di bawah, sedangkan fa tak ada titiknya. Nah, ini harus dipahami, ya. Nah, karena memang pada asalnya dahulu juga titik-titik ini kan tidak ada, ya, baru dibuatlah, ya. Kalau ba titik di bawah, ta titik dua di atas, sa ada titik tiga. Kalau tidak, asalnya dulu membedakan abata itu adalah abatasa atau jim hakha, itu adalah tabiat atau pembawaan orang-orang Arab sendiri, tahu dia kapan baca ba, kapan baca ta, kapan baca sa. Nah, permasalahannya itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, atas bacaan siapa engkau kalian memerintahkan aku membacanya? Kenapa? Abdullah bin Mas'ud ini sudah membacakan Al-Quran kepada Rasulullah. Rasulullah telah menyaksikan bagaimana bacaan Al-Quran Ibnu Mas'ud selesai. Tentu Abdullah bin Mas'ud pun hujjah di sini. Nah, kenapa perkataan ini tidak muncul di zaman Abu Bakar dan Umar? Karena Abu Bakar dan Umar tidak menetapkan satu bahasa atau satu lafaz. Selama itu telah datang keterangannya atau diakui oleh Rasulullah, maka dibiarkan begitu saja. Nah, ternyata hal ini menyebabkan di kemudian hari, ya, terjadi khilaf di antara orang penduduk negeri Irak dan Syam, ya, dalam membaca Al-Quran. Sehingga Utsman mengumpulkan mushaf itu di satu bahasa Quraisy dengan satu lafaz. Inilah yang dikritisi Abdullah bin Mas'ud, gitu. Bukan berarti dia mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh Utsman sama sekali. Yang ditetapkan Utsman itu pun itu secara yang kita pahami di sini diakui oleh Abdullah bin Mas'ud. Iya, yang ditetapkan Utsman itu memang bagian dari qiraah, tetapi penetapan qiraah itu saja, ya, tanpa melihat qiraah yang lain, ini yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Nah, makanya beliau mengatakan begini langsung hujjahnya, laqad qara'tu ala Rasulillah bid'an wa sab'ina surah. Telah aku bacakan kepada Rasulullah sejumlah 70 surat lebih. Wa inna Zaidan, ini alasannya. Sedangkan Zaid waktu itu, ya, la sahibu zu'abataini, adalah yakni pemilik
Zu'abataini mengibaratkan dia masa kecil ya bermain-main ya, yal'abu ma'as sibyan, yang dia bermain bersama anak-anak seusianya. Saya itu membacakan Al-Quran lebih dari 70 surat itu sudah saya bacakan kepada Rasulullah. Rasulullah itu telah mengakui apa yang telah saya baca, takrir. Sedangkan waktu itu Zaid itu masih kecil, masih main-main dia. Saya sudah membacakan Al-Quran ini. Mengapa tiba-tiba Zaid yang diperintahkan mengumpulkan Al-Quran lalu ditetapkan pula dengan bacaan yang satu? Inilah pokok permasalahannya, ya. Taib. Jadi gambarannya sudah tahu ya. Taib. Permasalahan yang kedua, karena agak kita perdalam sedikit, karena muncul syubhat di situ. Nanti dibilang ada orang mengatakan Al-Quran kalian ini tidak asli, sahabat saja berselisih, kan gitu. Yang kedua, sikap Abdullah bin Mas'ud dari penetapan surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu al-alaq dan an-nas, Qul a'udzu birabbin nas bagian dari mushaf. Kedua surat ini berdasarkan ijtihadnya Abdullah bin Mas'ud bukanlah bagian dari surat Al-Qur'an, tetapi doa yang Rasulullah ajarkan kepada pengikutnya. Jadi dia termasuk hadis. Sedangkan tatkala terjadi pengumpulan Al-Quran oleh Utsman, dua surat ini dimasukkan ke dalam Al-Quran. Jadi ini masalah ijtihadiyah, ya. Taib. Lihat sikapnya keras Abdullah bin Mas'ud ya di sini. Dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata, Ra'aitu Abdullah yahukkul mu'awwidhataini. Sungguh aku telah lihat Abdullah bin Mas'ud mengkikis, mengkerik kedua surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sampai dia mengatakan, mengapa kalian tambahi sesuatu yang bukan bagian darinya? Berarti di tangan Abdullah bin Mas'ud juga ada mushaf yang telah dikumpulkan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu. Kemudian di tangan Abdullah, dia melihat, lalu dia lihat di dalam mushaf tersebut ada Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, lalu dikeriknya dengan kukunya. Kenapalah kalian tambahi, ini bukan bagian dari Al-Qur'an. Aku dah membacakan Al-Qur'an. Lebih 72 surat telah aku bacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian tambahi yang dua ini? Karena dalam ijtihad Abdullah bin Mas'ud, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas adalah doa. Dan dia bukan bagian dari Al-Qur'an, tetapi berarti masuk dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam riwayat yang lain kan beliau mengatakan, la takhlitu fihi ma laysa minhu, jangan kalian campurkan di dalam mushaf ini sesuatu yang bukan dari mushaf ini. Ya? Taib. Inilah ya. Jadi kita lihat dulu garis besarnya, baru garis kecilnya. Nanti jawabannya bagaimana, kan begitu. Sikap yang ketiga dari Abdullah bin Mas'ud, inkaruhu tahriqal masahif allati la tuwafiqul mushaf al-Utsmani. Pengingkaran Abdullah bin Mas'ud terhadap pembakaran lembaran-lembaran yang ditulis di dalamnya Al-Quran yang tidak sesuai dengan mushaf Utsmani yang telah dikumpulkan Utsman. Kan begini, Utsman kan mengatakan, apabila kalian berselisih dengan Zaid bin Sabit dalam masalah ini, kan diperintahkan 4 orang sahabat ya. Ya, 4 orang sahabat kan sudah kalian lihat itu, yang kita ringkas 4 orang sahabat. Lalu dia mengatakan, jika kalian berselisih dengan Zaid bin Sabit dalam menuliskan Al-Quran ini,
maka tuliskanlah dia dalam bahasanya Quraisy, karena Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Quraisy. Berarti di lembaran-lembaran tersebut ada bahasa selain bahasa Quraisy. Nah, kalau terjadi perselisihan, letakkanlah dia dengan bahasa Quraisy. Ini yang diingkari. Dan kemudian di kemudian hari yang selain bahasa yang tidak sesuai dengan Mushaf Utsmani, berarti yang berbahasa Quraisy, dibakar. Tetapi dia bukan berarti hilang, kan ada di dada-dadanya para sahabat. Ya, ada di dada-dada para sahabat hafal Al-Qur'an ini. Ya, sehingga di kemudian hari muncul qiraah sab'ah dan seterusnya. Namun pada waktu itu, ya, Utsman memerintahkan supaya lembaran-lembaran yang tertulis di dalamnya Al-Qur'an yang tidak sesuai atau berselisih dengan bahasanya Quraisy dibakar. Supaya nanti di kemudian hari sampai dengan zaman sekarang ini, misalnya seandainya itu dipertahankan, maka akan terjadi versi dalam Al-Quran ini menjadi senjata bagi musuh-musuh Islam. Ya, nanti ada yang mengatakan inilah ini mushaf yang asli, sedangkan ini mushaf palsu, ini segala macam begitu. Sama dengan kisah terjadinya pengagungan orang-orang yang saleh pada masanya, zaman Nabi Nuh. Yang membuatnya kan enggak menyembahnya, kan begitu? Enggak. Kenapa? Mereka tahu bahwasanya dulu patung-patung itu dibuat, mereka tahu bahwasanya patung itu dibuat untuk menggemarkan, membuat mereka semangat di dalam beribadah, dan mereka belum menyembahnya, belum memberikan ibadah kepada mereka. Tapi kalau tatkala generasi yang menyaksikan proses pembuatan patung-patung tersebut, ya, sudah tiada lagi, nah generasi yang berikutnya lah yang menjadi masalah. Begitu juga seperti kita ini. Ya, pada masa sahabat mereka tahu mushaf itu ada begini, mereka cuma di kemudian hari kalau ijtihad Utsman ini misalnya, ya, membiarkan mushaf itu berada ada di kemudian hari, nanti bisa banyak versi. Ya, banyak versi. Lalu ditambahkan kepada Al-Quran yang bukan darinya, sehingga nanti ada di dalam Al-Quran yang bukan bagian darinya betulan. Sebagaimana hadis banyak dipalsukan orang. Oke. Nah, ini kita lihat, ya, innan nasa qabla al-mushaf al-imam kanat indahum al-masahif allati intasakhuha li anfusihim. Manusia sebelum mushaf Utsman ini, para sahabat maksudnya ini, sebelum adanya mushaf Utsmani, ya, maka pada diri mereka itu ada mushaf-mushaf yang mereka tulis ulang untuk mereka sendiri. Berarti misalnya yang dihafal Zaid bin Sabit, ada yang menulisnya kembali, kemudian dihafal Abdullah bin Mas'ud, ada yang menulisnya dan lain sebagainya. Ya. Wa rubbama kana marji'un nasi fi dzalik, dan bisa jadi sumber rujukan manusia dalam penulisan ulang mushaf tersebut untuk mereka adalah man sami'u minhu minal qurra minas sahabah aw ghairihim. Sumber rujukan mereka dalam hal itu, ya, kepada orang yang telah mendengar darinya telah mendengar dari para qurra'nya sahabat. Qurra' itu adalah ulamanya sahabat, ya, yang menghafal Al-Qur'an atau selain mereka. Fajaizun 'alaiha al-ikhtilaf sawa'un bisabab ikhtilafil huruf allati balaghahumul Qur'anu 'alaiha am bisababin naskhi. Maka bisa jadi terjadi khilaf, ya, penyebabnya, ya, karena perbedaan huruf seperti tadi. Sad kan, siratal ladzina an'amta 'alaihim, sad.
Tapi ada tulis yang lain zirata, zat, zirata. Udah beda hurufnya. Ya. Tetapi kenapa ini ada? Karena memang salah satu diturunkan Al-Qur'an seperti itu, diakui. Tatkala dibaca seperti ini Rasulullah takrir. Tatkala dibaca seperti ini Rasulullah takrir. Ya. Taib. Ini yang pertama. Bisa jadi karena apa? Penyebab dalam penulisan ulang. Berapa banyak? Jangankan yang sifatnya tulisan tangan ya, yang ditulis dengan tinta atau ketik saja pun kalau ditulis ulang bisa nanti ada yang keliru. Atau pada zaman sekarang salah cetak ada. Bisa jadi seperti itu. Sama dengan misalnya manuskrip yang ada pada zaman sekarang ya talibat, manuskrip. Itu manuskrip itu banyak versi. Di manuskrip ini ada kalimat begini, di manuskrip yang lain ada kalimat begini, yang tidak ada di manuskrip yang lain. Padahal sama-sama judulnya sama. Ya kan? Kemudian wasani Utsman innama qasada ila tauhidil muslimin ala musib wahid. Adapun Utsman melakukan hal itu agar perselisihan penulisan huruf atau tatkala menulis ulang yang menimbulkan perselisihan tidak terjadi. Sehingga yang inginkan Utsman itu adalah menyatukan kaum muslimin di atas satu mushaf, satu hurufnya, satu penulisannya. Ya, satu hurufnya, satu penulisannya. Ya, kemudian setelah selesai itu semua, Utsman memerintahkan dibakar yang lainnya. Sehingga kalau ada orang ingin menulis Al-Quran, tulislah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Utsman. Sehingga apa yang ditulis nanti di Makkah misalnya, itu juga yang ditulis di Madinah, ditulis di Kufah, itu di Syam dan seterusnya. Jadi tidak terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Nah, tindakan inilah yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Tetapi harus kita ingat, meskipun dibakar, tetapi ilmu itu tetap ada di dada-dadanya kaum muslimin pada masanya, para pembesar sahabat, yang di kemudian hari diajarkannya, disampaikannya kepada murid-muridnya, sehingga terkenallah ada namanya ilmu qiraat. Ilmu qiraat di dalam Al-Quran. Demikian ya pelajaran kita hari ini. Kita sudah analisis penyebab kenapa Abdullah bin Mas'ud menyelisihi mayoritas sahabat di dalam masalah ini. Poin-poin ini kita sudah baca satu-satu dan kita lihat alasan-alasannya apa. Jadi sudah sangat jelas ya, sehingga kita juga jangan bingung. Ya kan? Oh ya juga ya, gitu. Jangan sempat kena syubhat. Ya, kalau dibilang orang nanti Al-Quran kalian itu tidak asli lagi itu begini. Kita sudah mengetahui keilmuan ke dalam masalah ini. Jadi tidak diombang-ambingkan oleh musuh-musuh Islam. Demikian ya talibat, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.